Belasan pembalap dan juga puluhan ofisial tim Formula E tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa sore. Rencananya mereka akan beristirahat di hotel sekitar Jakarta sambil menunggu persiapan balap Formula E seri ke-9 di Jakarta International Epix Circuit Ancol. Jelang mendekati seri ke-9 Formula E di Jakarta International Epix Circuit Ancol, sejumlah pembalap ternama seperti Jean-Eric Sergi Raymond Vigne, Sergio Santos, Sete Camarapilo, Oliver Turvey, Nicolas Cassidy, Robin Frijns, Jack Dennis, dan Andrea Rico telah tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Selain itu juga puluhan ofisial dari berbagai tim balap mobil Formula E tiba. Mereka datang dengan menggunakan dua maskapai berbeda dari Doha, diantaranya tim DST Cheetah, Envision Racing, Andretti FL Limited, Neo 333 Racing, Dragon Penske Autosport, dan Force AG. Panitia penyelenggara telah menyiapkan bus serta kendaraan roda 4 untuk mengantar ke hotel penginapan yang berada di seputar Jakarta. Menurut Kepala Imigrasi Kelas 1 khusus Bandara Suta Muhammad Tito Andrianto, hari ini diperkirakan akan ada 18 orang pembalap dan 904 ofisial dan penonton dari luar negeri untuk mengikuti perhelatan balap mobil Formula E. Untuk memperlancar proses kedatangan pembalap telah disiapkan konter khusus di tempat pemeriksaan imigrasi. Formula E ini pembalap yang masuk diberlakukan visa B211 dan visa on arrival atau VOA. Bagi negara yang masuk dalam subjek VOA, direncanakan pada hari ini akan mendarat sekitar 18 orang dan pembalap sekitar dan krunya itu sekitar 904 orang kru di TPI Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan menggunakan jenis visa tersebut VOA dan 211. Sebelumnya tim ofisial dari Porsche dan Mercedes tiba di Bandara Soekarno-Hatta Selasa pagi. Setelah tiba mereka langsung didata dan diarahkan untuk menuju ke hotel tempat menginap dengan pengawalan dari petugas Polresta Bandara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, skuad Garuda terus berlatih jelang laga persahabatan internasional melawan Bangladesh. Timnas Indonesia mendapat tambahan amunisi dengan sudah bergabungnya Pratama Arhan dan juga Marcelino Ferdinand. Timnas senior Indonesia kembali berlatih jelang H-2 melawan Bangladesh di lapangan Sidolik, Bandung. Pratama Arhan dan Marcelino sudah bergabung dalam latihan kali ini. PSSI akan mengadakan laga persahabatan internasional yang juga masuk dalam kalender FIFA Matchday antara Timnas Indonesia kontra Bangladesh besok Rabu 1 Juni 2022 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Sementara itu pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menyebut bahwa pemain dalam kondisi oke dan dirinya sudah mempunyai formula untuk mengalahkan Bangladesh. 지금 우리가 선수들이 상당히 컨디션도 좋고 몇몇 부상 선수 있지만은 그래도 훈련하게 선수들 되게 활기차게 그리고 아직 기와 결정 패스코드가 안 나왔지만 우리 조르기와 안디 월시 너무나 우리 팀 적응을 잘하면서 훈련하면서 팀 분위기도 상당히 올라와 있고. 그래서 내일 경기는 뭐 방글라데시 팀하고 아주 좋은 경기를 우리 선수들 할 것이라고 저는 보고 있습니다. Laga antara Indonesia melawan Bangladesh rencananya sudah bisa disaksikan langsung penonton di lapangan. Laga nanti juga sebagai persiapan skuad Garuda untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia 2023. Indonesia satu grup dengan Kuwait, Nepal, dan Yordania. Pada laga perdana nanti Indonesia akan menghadapi Kuwait pada 11 Juni. Pemirsa, boyband asal Korea BTS bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menutup rangkaian bulan peringatan sejarah warga Asia dan Kepulauan Pasifik di Amerika. Di tengah sentimen anti warga dan imigran Asia di Amerika Serikat, BTS menyerukan inklusivitas bagi warga Asia.
Di Gedung Putih, grup band BTS dari Korea Selatan bertemu Presiden AS Joe Biden untuk membahas representasi dan inklusivitas bagi warga keturunan Asia. And lastly, we thank President Biden and the White House for giving this important opportunity to speak about the important causes, remind ourselves of what we can do as artists. Once again, thank you very much. Peraih nominasi Grammy ini juga mengutarakan keprihatinan terhadap insiden anti-Asia yang belakangan terjadi di AS. 네, 최근 아시아계를 대상으로 한 많은 증오 범죄에 굉장히 놀랐고 또 마음이 안 좋았는데요. 이런 일이 근절되는데 조금이라도 도움이 되고자 오늘 이 자리를 빌어 목소리를 내고자 합니다. Fans BTS atau yang disebut ARMY menanti untuk melihat idola mereka sejak pagi. I really want to get the chance to see BTS. Yeah, I haven't seen them yet in person. So it would be an honor to get to see them. Mereka yakin BTS akan bisa merepresentasikan isu anak muda universal dan jadi ikon yang tepat. They are really big symbols, and it's not just like within Korea, but just like internationally. And I think that coming from people that have like that power or have that voice to like and use that for good, I think that's the least that they can do. And Juni 2020 lalu, BTS menyumbangkan $1 juta untuk gerakan Black Lives Matter, gerakan kepedulian terhadap nasib warga kulit hitam di AS. ARMY BTS menyamai angka donasi tersebut dalam 24 jam. Dalam beberapa kesempatan, pemerintahan Biden mengundang selebritas dan influencer usia muda untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi kaum muda terkait sejumlah isu. Sebelumnya ada Olivia Rodrigo dan Seth Phillips, Due to be Design, yang sempat diundang ke Gedung Putih untuk mengkampanyekan vaksin COVID-19. Meski bukan warga Amerika, fenomena global BTS dirasa tepat untuk membahas masalah kekerasan anti-Asia yang terjadi di Amerika. Even though they're not American, they have a huge platform. They are Asian. They have said themselves when they come to the United States that they've experienced this discrimination. Gelombang budaya pop Korea atau Hallyu juga dilihat punya kekuatan yang signifikan dalam geopolitik internasional. It's interesting as South Korea's pop culture becomes more and more prominent, and it is a form of soft power. It is a form of diplomacy, and they play such an important role. They're at the White House today. They were at the United Nations, so they have a platform. So you could say that their responsibility goes beyond just entertaining us. LSM Stop AAPI Hate mencatat lebih dari 10.000 insiden kebencian terhadap warga Asia dan Kepulauan Pasifik di AS selama Maret 2020 hingga Desember 2021. Dari Gedung Putih di Washington DC, Virginia Gunawan, Rifan Yuastono, VOA. Ya, pemirsa, selain terkenal dengan hasil buminya, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur juga dikenal dengan keindahan surga bawah lautnya. Betul sekali, keindahan laut kawasan Kepulauan Derawan merupakan yang terbaik di Indonesia dan menjadi incaran para pecinta wisata keindahan bawah laut lokal dan juga mancanegara. Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau menjadi destinasi favorit penyuka keindahan bawah laut. Salah satu spot diving atau penyelaman yang menjadi buruan yakni Barakuda Point di Pulau Maratua. Dipandu guide profesional, para penyelam pun bersiap dengan terlebih dahulu mengecek peralatan dan pengenalan lokasi penyelaman. Di kedalaman 15 hingga 20 meter, penyelam akan langsung disambut dengan schooling fish barakuda atau atraksi ikan barakuda yang membentuk formasi angin tornado. Ini merupakan spot unggulan di bawah laut Pulau Maratua yang disebut channel karena arusnya yang kencang. Tak hanya barakuda, jika beruntung, para penyelam juga dapat menyaksikan pari manta dan penyu hijau yang menjadi ikon Kabupaten Berau. Spot diving unggulan lain yaitu Palung Pulau Kakaban. Terumbu karang yang masih terjaga dengan baik sayang untuk dilewatkan. Selain itu, wisatawan juga bisa berenang dengan ubur-ubur langka dan jinak karena tidak menyengat. Saya melakukan penyelaman di SeaWorld Garden di Pulau Kakaban. Di sana punya banyak terumbu karang yang cantik dan ikan-ikannya juga bagus-bagus. Kemudian
sempat ketemu penyu juga di kedalaman terumbu karangnya. Secara umum bagus ya, dari permukaan, dari kedalaman 5 meter sampai di kedalaman 25 meter itu terumbu karangnya cantik-cantik dan masih terjaga. Untuk spot divingnya kita punya beberapa keunggulan di sini, yaitu seperti barakuda schooling, treasure shark, juga ada whale shark, juga itu tempatnya di Pulau Derawan ya. Keindahan Kepulauan Derawan menjadi aset tujuan wisata, tak hanya bagi Pulau Kalimantan, tetapi juga Indonesia. Diharapkan dengan meredanya pandemi COVID-19, wisatawan dapat kembali menikmati keindahan alam ini. Dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, MS Zuhri, iNews melaporkan. Kalau cutinya masih banyak, boleh ajuin cuti dan langsung ke Derawan. Karena waktu itu aku 2016 ke sana, itu bagus banget. Memang harus dilihat sendiri dan itu banyak spot-spot yang menarik yang untuk dikunjungi tentunya. Tadi sih bagus banget ya kehidupan di bawah laut, tapi sayangnya saya tuh nggak bisa renang. Kalau gitu dong? Belajar dulu sekarang, baru nanti cuti akhir tahun kemudian ke Derawan. Apa yang paling menarik nih kalau di Derawan, kalau Wilson bisa share kepada kita? Ada banyak sekali, kayak tadi ada danau air tawar yang isinya tadi itu ubur-ubur yang tidak menyengat, itu menarik sekali ke situ. Karena kita bisa berenang bareng sama ubur-ubur dan juga banyak wilayah-wilayah lainnya yang tentunya alam bawah lautnya ini sangat indah. Berarti saya punya alasan ini untuk belajar renang di usia yang cukup dewasa ya. Biasanya betul kan dari anak-anak udah bisa renang. Oh, seru sekali, Anda juga bisa mencoba untuk berwisata bersama keluarga di Tadiap, Pulau Derawan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam iNews siang hari ini. Saya Bernadetta Ginting. Dan saya Wilson Purba, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.